Sebagai pelajar, terkhusus mahasiswa atau mahasiswi yang tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah, tentu tidak terlepas dengan adanya tugas dari dosen. Tak jarang mahasiswa merasa kesulitan dan terbebani dengan adanya tugas tersebut, sehingga memilih jalan pintas, yaitu menggunakan jasa joki tugas. Maraknya joki tugas saat ini yang menawarkan jasanya lewat media sosial seperti Instagram dan Twitter dengan harga yang ramah di kantong membuat banyak yang tertarik karena alasan agar tugas lebih cepat selesai dan praktis. Awal mula itu saya pakai jasa joki tugas sekitaran akhir tahun 2023. Saat itu masih musim-musim UAS, udah akhir tahun ya. Jadi waktu itu emang lagi banyaknya tugas UAS, makalah, artikel. Jadi waktu itu memutuskan untuk menggunakan jasa joki. Biayanya sekitaran itu berapa? 100 kali. 125. Itu untuk bertugas. Alasan memakai jasa joki tugas. Waktu itu seperti yang barusan saya jelaskan tadi, itu lagi musim UAS. Belum ada tugas-tugas, artikel, makalah. Ada beberapa soal juga biasanya dari beberapa matkul. Ya belum lagi terakhir UAS. Cuma untung waktu itu UASnya itu masih setengah online. Kebetulan ada satu mata kuliah yang sangat-sangat sulit itu beruntung online. Jadi saya dan teman-teman memutuskan untuk menggunakan jasa joki tugas. Untuk memakai jasa joki tugas itu sebenarnya jarang banget ya. Cuma untuk beberapa matkul dan beberapa tugas ada yang saya manfaatkan jasa joki tugas itu. Kalau saya ingat paling ya cuma 2 atau 3. Itu biasanya kalau tugas yang memang saya rasa itu udah sangat-sangat sulit, udah nggak mampu dibikin sendiri, biasanya udah bikin sendiri loh malamnya. Cuma karena ya daripada takut telat di deadline-nya, jadi ya pakai jasa joki tugas agar tugasnya juga selesai dengan cepat. Seberapa efektif ya? 7. Alasannya mungkin kadang itu jasa joki tugas belum tentu jawabannya sesuai dengan yang kita mau. Nah itu pentingnya memakai jasa joki tugas diiringi dengan pemahaman wawasan sendiri. Jadi biasanya tugas itu saya serahkan ke joki tugas. Ketika dibalikan saya tetap cek sendiri apakah tugasnya sudah sesuai dengan kurikulum yang dosen berikan atau sesuai dengan kemauan saya. Biasanya itu ya begitulah, nggak langsung dimakan mentah-mentah jawabannya. Jadi ya untuk rate dari saya 7. Ketahuan dosen ya, bagaimana ketahuan dosen? Kalau dari saya sih itu belum pernah ketahuan dosen, tapi hampir. Jadi waktu itu dosennya mikir kok jawabannya kayak ada yang beda ya dari yang biasanya. Terus ya kita kelabui dikit lah, bilang nyariin buku referensi yang lain, ya kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya kalau ketahuan dosen belum pernah, tapi hampir. Ya mengamen apa lah. Apakah menggunakan jasa joki ini kecanduan? Kalau saya sendiri ini pakai jasa joki itu secukupnya aja, semampunya. Kalau ada yang dirasa nggak cukup materinya, jadi saya pakai jasa joki. Cuma kalau materinya saya cukup, ya saya menggunakan pemikiran sendiri aja sih. Itu aja sih kalau saya. Jadi kalau untuk kecanduan kayaknya enggak ya. Selain merusak integritas akademik, joki tugas juga berdampak negatif pada perkembangan kemampuan mahasiswa. Fenomena joki tugas adalah cerminan dari masalah yang lebih besar dalam sistem pendidikan kita. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi praktik ini dan memastikan bahwa pendidikan kembali menjadi proses yang bermakna dan berintegritas.